Syukran Teh Elis, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cintai karena Allah Ta'ala. Semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah, berada dalam hidayah Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi pertolongan kita di atas keistiqomahan, di atas ketaatan kepada. Sangat disyukuri oleh kita dan harus jadi wajib buat kita atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Banyak tak terhingga ya. Ada nikmat umur yang Allah kasih sampai hari ini, alhamdulillah kita sangat bersyukur. Namun kita tahu dari sekian banyak nikmat yang Allah beri, maka yang paling berharga adalah nikmat Islam. Nikmat Islam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, nikmat terbesar dari sekian nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, maka nikmat Islam ini yang paling berharga. Bagaimana Allah berfirman bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi. Berarti kalau kita diberi hidayah Islam, berarti kita termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang turun ketika Nabi Haji Wada, haji terakhir, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam din." Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Kemudian wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Masya Allah. Wa raditu lakumul Islam din. Wa raditu lakumul Islam din. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Di Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ketika seorang wanita dia berislam menjadi seorang muslim, maka semua yang dilakukannya menjadi kebaikan, menjadi bernilai, menjadi berpahala. Hanya ini nikmat terbesar buat kita. Ketika kita menjadi seorang muslimah, apapun yang dilakukan dari amalan soleh itu memberikan nilai buat kita. Ada pahala yang tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ini membedakan apa yang dilakukan kita berpahala atau tidak. Beda antara kita dengan orang-orang yang dia tidak diberi nikmat Islam. Ya, ibu mengeluarkan harta, maka ditulis sebagai pahala di sisi Allah. Adapun orang-orang di luar Islam tak sedikit pun tercatat sebagai bagian pahala. Boleh jadi mereka lebih besar yang dikeluarkan. Ya. Istilahnya untuk dakwah mereka misalnya, tapi tetap saja apapun itu tidak menjadi satu kebaikan. Kemudian bagi kita orang-orang muslim yang beriman, Allah berikan satu, menyematkan satu kedudukan yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Baqarah. Masih ingat ya? Berbeda dengan orang-orang kafir.
Orang kafir sebaik apapun tetap disebut syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Adapun orang mukmin maka Allah sebutkan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sebaik apapun mereka, tetap saja kata Allah syarrul bariyah. Dia makhluk paling buruk. Ketika kita Muslim jaga keimanan, sedikit dari amalan kita, ya tetap Allah berikan adanya satu predikat mulia, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi ini nikmat yang sangat besar untuk kita. Kalau kita rasakan ini nikmat, maka semua aturan yang Allah beri buat kita sebagai seorang muslimah harusnya juga dinikmati. Tidak boleh menjadi beban. Tidak boleh bertanya-tanya, kenapa ya wanita muslim itu begini? Tidak boleh itu ditanyakan. Seringnya para wanita menanyakan bab waris biasanya. Kenapa katanya istri cuma 1/8, pada istri mendampingi suami tahunan, puluhan tahun, terus dapatnya kenapa cuma 1/8? Dia lupa. Allah paling adil, Allah paling tahu sempurna penilaian penghitungannya, dan Allah tahu dengan ini Allah hendak memberi kebaikan bagi wanita tersebut. Bapak hitungan dunia kan kita inginnya paling banyak, paling besar, ya dapatnya kan begitu. Memang kalau dihitung nominalnya sedikit, Bu. Nominal dunia yang kita dapat perempuan cuma 1/8. Ya Bu, suami kita kalau kita meninggal berapa dapatnya? Kalau dia punya anak dari kita yang meninggal dapat 1/4. Kalau tidak punya anak, kita nggak punya anak terus kita meninggal dapat 1/2. Tapi kalau kita suami meninggal dan punya anak dari kita dapat 1/8. Kecuali tak punya anak, Allah kasih 1/4. Jatahnya. Jadi kalau dihitung pakai nominal memang sedikit. Tapi Allah lebih tahu mana yang terbaik buat wanita, mana yang terbaik. Maka kalau kita merasakan Islam ini sebagai nikmat, semua aturannya nikmat buat. Ya, gak boleh pakai logika, gak boleh pakai perasaan. Nah kita tahu kalau konflik batin wanita biasanya tinggi ya. Tidak untuk aturan, gak boleh. Gak boleh jadi konflik batin. Samina, kita udah saling lama Bu, masa masih terus nanya? Ya Bu, ini puluhan tahun loh ibu-ibu belajar. Belasan mungkin ya? Belasan? 10 tahun ada nggak Darul Mutmainah? Iya, kita belajar hampir 10 tahun. 10 tahun masih saja terus bertanya tentang aturan agama, kenapa begini. Sudah tidak zaman, dulu masih boleh. 10 tahun taklim sudah harus diganti. Sami'na wa'ata'na. Kami dengar, kami taat. Kita tinggal sisa lagi melangkah ibu-ibu. Kalau tidak berubah mindset kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan bagi kita, sisa ini ibu kok tidak diperbaiki sekarang, sisa yang ada sulit nanti diperbaiki. Kita taklim 10 tahun, ada yang mungkin sudah 15 tahun ya, mungkin ada yang sudah 20 tahun, terus menerus talabul ilmu, mencari ilmu. Kalau tidak menjadi hamba yang bertakwa, maka sulit diperbaiki di sisa usia. Kan kita sisa usia. Saya tahu ya, ada yang mungkin 5 tahun lagi ke depan sudah harus kembali. Jadi demikian. Ada yang 10 tahun, ada yang dikasih umur panjang, 20 tahun ke depan. Masya Allah, 25 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu. Tapi bagi kita prinsipnya perbaiki hari ini agar Allah memperbaiki yang sudah lalu dan memberikan berkah, petunjuk, kebaikan di sisa waktunya. Inilah nikmat terbesar bagi kita muslim. Ya, ketika seorang wanita yang muslimah, maka semuanya menjadi bernilai, semuanya menjadi berarti.
Dan yang istimewa, Islam begitu memuliakan, menghormati, menghargai para wanita. Perempuan-perempuan Islam itu dihormati, dimuliakan, dihargai. Bahkan Allah memberikan padanya lahan-lahan surga yang banyak sekali. Allah angkat derajat seorang wanita ketika dia menjadi seorang muslimah. Banyak disebutkan di dalam hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, Allah nih sampai memberikan kedudukan tinggi bagi wanita. Di dunia itu kan banyak perhiasan. Bahkan dunia aja Nabi sebutkan ad-dunya'u mataun. Dunia itu perhiasan. Saking indahnya dunia, Bu, perhiasan. Nabi katakan, wa khairu mata'una wa khairu mata'ina al-mar'ah as-solih. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solih. Wanita yang solih itu apa? Wanita orang muslim. Ya, kalau hanya sekadar wanita, gak dikatakan dia wanita solih. Masya Allah. Itu salah satunya. Bagaimana Nabi mengatakan, memberikan penghormatan, penghargaan dan yang luar biasa, wanita itu adalah perhiasan yang paling indah karena dia letak. Bahkan Nabi pernah titipkan kepada para laki-laki agar apa? Agar menjaga wanita, dihargai. Karena Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Berasa nggak Bu, ibu bengkok? Jika diluruskan dengan patah, dibiarkan bengkok terus. Maka Nabi menasehatilah laki-laki, maka berlemah lembutlah kalian kepada para wanita. Masya Allah, ini penghargaan luar biasa buat kita. Maka berlemah lembutlah kalian kepada para wanita. Kita aja Bu punya kedudukan yang tinggi. Sampai keberadaan kita tuh jadi barometer buat laki-laki. Nabi pernah katakan kepada para sahabat, baik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Masya Allah, Bu. Jadi kalau ibu mau melihat laki-laki terbaik, gak usah lihat di perusahaan. Ya, hatta dia seorang dai, Bu, itu gak bisa diukur. Pengukurannya di mana? Di rumahnya. Ketika istrinya mengatakan, tidak ada suami yang terbaik kecuali suamiku, baru dia dapat kedudukan laki-laki terbaik. Kata Nabi, aku adalah laki-laki yang paling baik kepada istriku, pada keluarga. Ini kita ini, Bu, sampai jadi barometer untuk baiknya seorang laki-laki, untuk menilai baiknya seorang laki-laki. Sekalipun komisioner misalnya diisi dan ternyata dia punya peringkat tertinggi dari direktur, dari pimpinan, gak berarti kalau istrinya memberikan statement yang buruk pada itu laki. Tetap saja laki-laki terbaik manakala dia dapati perkataan istrinya, suamiku adalah suami terbaik. Ini bagaimana Allah mengangkat derajat kita sebagai seorang wanita. Diberi kemuliaan, diberi penghormatan. Semua kemuliaan tersebut tidak sembarang diberikan kepada wanita. Tapi Allah hanya memilih untuk siapa? Khusus hanya untuk wanita-wanita yang bertakwa. Tidak diberikan kepada yang lain. Wanita-wanita yang dia menunaikan kewajibannya kepada Allah, kemudian dia bertakwa menjaga dirinya dari semua larangan-larangan Allah, dari dosa, dari maksiat. Nah, itu yang akan mendapatkan kemuliaan dari Islam, penghormatan dari Islam, penghargaan, bahkan lahan-lahan surga Allah bukakan, bentangkan untuk wanita muslimah manakala dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat Islam itu sempurna, sambil menyeluruh. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan wanita itu disebutkan. Kalau ibu bahagia jadi muslim, bahagia pula Allah kasih. Kan ada beberapa yang detail untuk wanita, ya Bu ya.
yang tidak Allah berikan kepada para laki-laki. Contoh, pakaian wanita muslimah. Beda bukan dengan laki-laki? Beda. Seperti tadi waris, beda? Beda. Ada beberapa keterangan-keterangan yang memang dikhususkan. Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada wanita, aturan-aturan itu dalam rangka untuk melindungi wanita. Jadi kalau ibu-ibu ingin Allah lindungi karena bahagia jadi seorang muslimah, maka ketika Allah kasih aturan-aturan harus dipahami ini dalam rangka untuk menjaga kita sebagai seorang muslim. Dan untuk menjaga wanita, memberikan perlindungan bagi wanita muslimah, Allah dan Rasulnya pun memberikan nasihat-nasihat yang banyak kepada wanita. Sekalipun jujur kalau kita dikasih nasihat, suka nggak Bu? Gak usah jauh-jauh lah, sama suami aja. Bu tuh kalau di komentar langsung ya Bu ya biasanya. Langsung naik darah Bu. Udah jelas salah ya. Misalnya ibu nyenggol gelas pecah. Terus kata suami, mama yang jatuhin gelas. Serasa gak terima Bu. Padahal udah jelas kan kita yang jatuh. Mungkin ada yang terungkap dari lisannya, kalau mama jatuhin gelas ramenya minta ampun. Kemarin si kakak jatuhin gelas, kok mama diam-diam aja tuh, udah lari dong tuh gitu. Suka langsung komen ya. Kalau dikasih nasihat memang ada berat, tapi tidak untuk nasihat Allah dan Rasul. Nasihat agama untuk kita, wajib bagi kita mendengar, wajib bagi kita untuk taat kepada. Kalau kita nggak mau, tersesat. Kalau kita nggak mau, celaka ya Bu. Kalau mau selamat, sekali lagi bahagia kita di atas Islam, ya harus. Allah dan Rasul yang memberikan banyak wasiat kepada wanita, karena wanita memang pada asalnya ujian buat para laki-laki. Jadi Allah bimbing, Allah giring itu Bu, agar wanita tersebut dilindungi, tidak salah melangkah, tidak salah berbuat. Maka Allah kasih banyak nasihat-nasihat. Nabi pernah ingatkan sampai pada kita nih hadisnya. Kata Nabi, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Ternyata banyak sekali fitnah bagi laki-laki. Tapi yang paling berat bagi laki-laki ternyata apa? Wanita. Siapa wanita? Kita. Bahkan Nabi pernah mengatakan, tidak pernah aku melihat yang kurang akalnya dan kurang agamanya yang bisa menundukkan para laki-laki, yang membuat keteguhan laki-laki menjadi berubah, tidak lagi teguh, kecuali itu ada pada kalian, wahai para wanita. Sampai para wanita kan nanya sama Nabi, kenapa engkau katakan kami kurang agamanya? Kenapa engkau katakan kami kurang akalnya? Tapi cuma mengatakan begini, bukankah kalian meninggalkan sholat setiap bulannya? Dalam 1 bulan kau meninggalkan sholat, itu menunjukkan agama kita kurang. Iya kan Bu? Lebih kurang lagi manakala di sisa waktu yang kita suci, sholat kita sekadarnya makin berkurang terus. Ibu haid berapa hari? 7, 8, 10. Ada yang sampai 10 nggak? Enggak. Umumnya berapa? 7 ya. Ya umumnya 7 kali. Tapi kan ada yang lebih dari itu. Kalau 7 hari kita nggak sholat. Mungkin sebagian dari kita ibadah lain pun tidak. Atau yang paling banyak dilakukan ibadah sholat tidak, ibadah lainnya kendor. Zikir pagi lewat. Doa
sedikit. Tilawah Al-Quran, entar. Biasanya pada subuh baca Al-Quran, kalau lagi haid, tiba-tiba saja Bu, di depan tuh terlihat banyak di layar pemikiran kita, kerjaan ini aja dulu, gitu ya. Mumpung haid, kerjakan yang ini, mumpung haid. Kalau tidak haid kan riuh pagi-pagi itu, repot, sibuk gitu ya. Mumpung haid, ada jadwal ibu tilawah Al-Quran, lewat. Pagi haid itu ujiannya juga baik. Kemudian di sisa waktu yang kita sebenarnya bisa maksimal, jujur kadang-kadang kita tidak maksimal. Para perempuan itu disebut oleh Nabi kurang agama, kurang akalnya. Karena para perempuan lebih banyak mengikuti perasaannya. Konflik batin perempuan lebih besar. Sehingga Nabi katakan persaksian para perempuan itu 2 orang. Karena kalau hanya 1 orang, yang akan hadir adalah perasaan hati. Sehingga dia harus mengatakan kebenaran, tapi karena kasihan, akhirnya dia hilangkan kebenaran tersebut. Makanya untuk para wanita, dia kurang akal. Padahal kurang akal, kurang agama, tapi itu dikatakan apa? Kalian perempuan sampai bisa menghilangkan keteguhan para laki-laki, menghipnotis para laki-laki, baik dia sebagai istri maupun sebagai orang lain. Suami kan kadang terhipno dengan keinginan istrinya, ya Bu. Kan para ibu tuh sebenarnya semangat luar biasa, Bu. Bisa terlihat kalau ibu punya keinginan, minta ke suami, kata suami entar. Ibu kejar nggak? Kejar, Bu. Dikejar ya. Besok hari, gimana Pak yang kemarin teh gitu ya. Yang mana suami mau udah lupa mungkin ya. Iya di bapak teh Pak tas. Oh tas. Ya kalau sekarang mah bapak belum ada. Kira-kira kapan? Itulah Bu. Ya tahu tuh ya. Ya kira-kira aja tuh Pak kapan. Bulan depan kali. Bulan depan ibu nanya nggak? Nanya. Semangat sebenarnya Bu ya. Para wanita punya semangat yang luar biasa. Itu tuh ujian buat para laki-laki. Setiap kata yang keluar dari siapapun itu ngikat Bu. Ya, kata suami nanti aja bulan depan ngikat tuh Bu. Dan ibu langsung nulis bulan depan. Pas dibeli kan gitu, bulan depan tanggal-tanggal akhir belum boleh lihat 1, 2. 1 apa 2 ya kita nanya gitu kan. Kontak tanggal 5 suami dapat, tanggal 5 tanya, Pak, udah awal bulan Pak, jadi nggak Pak pas teh gitu tuh. Jadi perempuan itu baik dia menjadi istri, anaknya halal ya Bu, tetap ujian bagi para laki-laki. Apalagi perempuan yang tidak halal Bu, ujiannya jadi fitnah yang besar buat para laki-laki. Dari apanya? Dari keburukan akhlak perempuan tersebut, dari ketidaktaatannya mereka pada syariat agama, yang kadang membuka auratnya, yang kadang memberikan memperlihatkan keindahan tubuhnya atau suaranya dan sebagainya, itu menjadi fitnah bagi para laki-laki. Karena dia itu kurang akal, kurang agamanya perempuan, tapi hebatnya kurangnya agama, kurangnya akal bisa merusak keteguhan para laki-laki. Tapi kan setan ada, mungkin itu tipu daya setan. Allah katakan inna kaida syaitana kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaifan. Tahu dhaif? Lemah, Bu. Jadi yang lebih tinggi tipu daya siapa?
Kemudian perempuan, Masya Allah. Ya, jadi ketimbang setan, kalau dibandingkan dengan perempuan, perempuan itu lebih besar tipu dayanya dari para laki-laki. Yang Quran sudah disebutkan, inna kaidah syaitana karena sesungguhnya sebenarnya mah lemah setan. Hanya kita punya kunci. Ya, kita lemah, setan lemah menggoda kita. Yang menang pasti yang berlindung kepada yang kuat. Nanti yang lemah, ya yang berlindung kepada Allah, baru dia menang. Nah, kalau laki-laki katanya enggak, susah nih menjaga diri dari tipu daya yang wanita bisa. Kalau dia bergantung, berlindung pada Allah yang Maha Kuasa, maka bisa mengendalikan perempuan. Karena itulah Allah dan Rasulnya banyak sekali memberikan nasihat-nasihat kepada para wanita. Atau wanita lemah agamanya, lemah akalnya, wanita fitnah bagi laki-laki. Ini harus dibimbing, harus diarahkan, harus dikasih petunjuk. Nah, kalau sekali lagi kita lihat yang di bab pertama, kita bahagia jadi seorang muslim, aminah wa apa dan meneguran. Nasihat pertama, ini saya sampaikan pengingat buat saya pribadi, dan saya akan wanita juga ya Bu. Itu ini sebenarnya untuk kita semua. Saya yang menyampaikan, ibu-ibu yang mendengarkan, yang menyimak di majelis di sini, maupun umahat yang menyimak di rumahnya masing-masing melalui Zoom. Ini nasihat buat kita semua. Selama kita menjadi seorang wanita, kita berada di atas Islam, maka kita harus siap menerima nasihat hati. Nasihat pertama, memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu. Kenapa memanfaatkan waktu dinasihatkan ke perempuan? Hanya perempuan yang lupa dengan waktu yang Allah beri pada dia. Dia lupa waktu Allah, waktu yang Allah beri buat kita sedikit. Allah Ta'ala berfirman, illa bistum illa qalila. Seandainya kalian tahu, kalian hidup di dunia itu qalila. Apa itu qalila? Sedikit. Pendek nih. Seberapa pendeknya? Ingat kata Nabi, umur umatku antara berapa? 60 sampai 70. Yang lebih dari itu ada? Ada. Tapi kata Nabi di mana? Sedikit. Sedikit juga yang lebihnya dari 60, 70 sedikit Bu. Kenapa disebut sedikit? Bandingannya dengan umur setelah dia hidup di dunia. Alam barzakh berapa umur kita? Gak bisa diduga. Boleh jadi ratusan, boleh jadi ribuan, ya Bu, boleh jadi mungkin ratusan ribu. Ya contohnya saja, para sahabat Nabi wafat 14 abad yang lalu. Nabi kita 14 abad yang lalu masih ada. Sekarang di mana mereka tinggal? Alam barzakh sudah 14 abad. 14 abadnya kalau hitungan tahun jadi berapa? 1400. Bayangkan hidup di alam barzakh 1400 tahun. Jadi umur kita setelah kehidupan dunia itu nggak bisa dibayangkan. Jatuhnya berbeda-beda, tapi pasti lebih panjang dari usia kita di dunia. Makanya disebut oleh Allah, illa bistum illa qalila. Kalian kalau kau hidup di dunia tuh qalil, sedikit. Dengan yang sedikit, kita tahu ini modal buat perjalanan untuk di akhirat. Kita seringkali konflik batin. Ada masalah sedikit, gelisah. Ada masalah sedikit, kalau kata orang Sunda mah kundu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Berikan. Nah sama bahasa Indonesia juga. Apa ya Bu? Tersinggung. Ibu kalau tersinggung produktif nggak? Ibu lagi marah produktif nggak? Lagi sedih produktif nggak? Itu semua ada dalam diri kita ya Bu.
Makanya banyak waktu-waktu kaum muslimah yang nggak produktif, tidak bisa memanfaatkan waktu karena konflik batinnya berat. Maka nasihat pertamanya, manfaatkan waktu sebaik-baik. Ayat yang harus selalu kita ingat adalah ayat di mana Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hasan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, taqullah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Wa tandur, dan lihatlah, lihat. Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Lihat apa yang dilihat? Lihat, perhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad untuk hari esok. Kita mikirin ini aja sibuk, Bu. Mikirin ini, ayat ini aja pasti sibuk. Perhatikan kata Allah, lihat kembali apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Hari esok itu bukan besok Kamis. Hari esok yang dimaksud adalah hari akhirat. Untuk hari akhirat, mikirin satu ayat ini aja sibuk, Bu. Iya, apa ya hari ini yang sudah aku perbuat? Jadi kalau berselang satu waktu ini, satu agenda kita di taklim. Setelah taklim kan kita mikir, yang taklim ini perhatikan, ini bisa bekal untuk akhirat enggak? Setelah ini mau melakukan apa, itu bisa bekal akhirat enggak? Terus menerus, Bu. Kalau kita katakan, ini harus jadi bekal akhirat kita, kata kita. Oh, berarti berada di atas kebaikan, berada di atas amalan soleh, berada di atas ketaatan. Setelah itu kemudian apa kita? Kita berpikir kan, ketaatan apa, amalan soleh apa, kebaikan apa, sibuk, Bu. Kunci kita cuma 3. Kalau orang tidak berada di atas kebaikan, kemungkinannya 2. Kalau seorang tidak di atas ketaatan, tidak di atas amalan soleh, kemungkinan yang dilakukan 2. Pertama, dia melakukan yang sia-sia. Kedua, kemungkinan dia melakukan dosa. Coba itu, Bu. Jadi, kalau ayat ini kita tafakuri, gak ada pilihan kata kita, kecuali kita berada di atas amalan soleh. Tapi sia-sia mungkin nggak dilakukan oleh kita, Bu? Mungkin nggak? Mungkin, Bu, jujur aja. Iya, yang sia-sia. Tapi orang yang sudah taklim lama, tidak boleh mengambil peluang berikutnya itu dosa. Nggak boleh. Tapi kalau sia-sia kayaknya iya ya, Bu. Yang paling lebih banyak peluang sia-sia, apa, Bu? HP. Ya, bunda-bunda yang sudah senior, kita punya HP. Punya. Aplikasinya masih banyak, Bu. Kalau yang muda saya nggak usah tanya. Masih bisa buka ya, Bu ya? Oh, Masya Allah, ahli juga ya. Alhamdulillah. Ya. Sekarang tuh ya, Bu, Ibu belanja mudah ya. Ada store-store, Bu, di online ya. Apa store, aplikasinya banyak nggak, Bu? Banyak, saya akan sebutin habis ini Zoom ya. Jadi keluar ya. Apa yang Ibu butuhkan? Contoh, mau beli celana dalam. Beli berapa, Bu, kira-kira? Kalau pas beli berapa kira-kira? Terusin. Kan 12? Hari kita cuma 7, Bu. Banyak amat. Oh, memang jualannya selusin gitu ya. Baik, kita cari CD selusin. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk cari CD selusin? Saya jujur, sebenarnya berapa waktu yang kita butuhkan? Ya, 2 menit selesai. Kita buka aplikasi yang mana yang kita mau, klik begitu ya. CD, oh bukan CD, ini mah ini ya singkatan. Celana dalam. Atau bahasa Inggrisnya yang keren apa? Underwear. Underwear. Celana dalam. Keluar banyak kan, Bu? Sebenarnya kan gampang milihnya ya. 5 menit selesai. Tapi bisa nggak 5 menit Ibu gunakan? Enggak, Bu. Itu makanya banyak yang sia-sianya. Cari yang ini, udah ketemu pas ukuran. Tapi penasaran kan?
Ada yang lain nggak? Satu motif lain. Dua, ini kayaknya mahal banget ya. Ada yang murah nggak? Cari lagi ya Bu ya, buka lagi. Selesai sudah, masukin keranjang, pembayaran. Ada lagi nggak aplikasi yang Ibu buka? Ada. Kelihatan Bu, gamis. Kelihatan kerudung. Murah. Ada lagi judul besarnya promosi. Ada lagi nih Desember cuci gudang. Bu, itu langsung. Bisa jadi waktu sia-sia Ibu sejam setengah. Gak kerasa Bu. Ibu kalau berselancar di dunia maya itu gak kerasa. Bisa 1 jam. Bisa 1 jam Ibu pakai. Kalau Ibu pakai baca Quran 1 jam berapa sih Bu? 1 juz, Masya Allah. 1 juz baca Quran berat gak Bu? Berat. Udah selonjoran kaki kita ya Bu. Udah tiba-tiba cari tunggangan Ibu buat punggung kita. Bersandar. Ya kan? Udah begitu kita mata udah mulai ngantuk-ngantuk. Cari tempat baru. Cari tempat baru ternyata kenapun meja makan ya. Akhirnya gitu. Luar biasa Bu ini. Di budayanya ya. Makanya yang pertama kali yang ingin saya tekankan buat kita semua, pastikan manfaatkan waktu. Kalaupun kita tergelincir pada hal yang sia-sia, jangan terlalu lama Bu. Cepat segera ingat kembali kepada Allah. Tadi ayat Allah wantandur nafsuma qaddamat ligot. Perhatikan apa yang sudah kalian perbuat untuk bekal hari esok, cukup enggak? Buat bekal hari esok cukup enggak? Apa yang kita mau bawa cukup enggak? Jujur saja, kita tidak terlepas sama sekali dari kesia-siaan ya Bu ya. Ya Bu, masih ada banyak kita masih. Tapi pertama, bagi para penuntut ilmu hendaknya memastikan diri tidak terjerumus pada dosa. Kalaupun kesia-siaan, maka pastikan tidak terlalu berlebihan. Sampai melupakan waktu-waktu yang berharga tersebut yang seharusnya bisa kita gunakan di atas ketaatan. Mungkin butuh waktu untuk mencari gambar, membeli celana dalam sebenarnya 10 menit sudah bisa. Jadi kita nambah 5 menit, masih toleransi ya Bu ya. Tapi kalau Ibu sejam setengah, semua dibuka, diberi enggak? Enggak Bu, udah dibuku di baju bagus amat ya. Promosi katanya, tapi pas dilihat 500.000. Diskon 50%, ternyata harga asal 750.000. 50% 375, buka dompet. Ya nggak cukup, kata kita nggak jadi. Ibu barang di toko tuh banyak sekali ya jenisnya ya Bu. Dan kita tuh lapar mata tuh Bu, lihat ini, lihat itu ya. Dibeli mangga ya Bu ya. Iya. Termasuk kalau Ibu ke toko, dan saya juga wanita harus sama merasakan, makanya saya kasih contoh ya Bu. Iya, cuma kita yang sudah menuntut ilmu lama harus punya rem. Ingat tadi ayat tadi, ini bisa jadi bekal buat besok enggak? Rusuh-rusuh yang dibeli enggak sama kita kan? Iya, dibeli enggak, waktu habis aja. Ada 1 jam, kita bisa pakai baca Al-Quran, insya Allah. 5 menit saja Bu, 4-5 menit 1 halaman kan? 2 menit ya? 2 menit itu 1 halaman. 2 menit 1 halaman, 2 menit lihat aplikasi, nggak berasa kan? Nggak berasa. Oh 2 menit lihat apa sih kata kita? 20 menit tapi 20 menit kita dapat banyak sekali ya. 2 menit, 3 menit, 4 menit bisa 1 halaman, Masya Allah. Tidak pun sepenuhnya harus dimanfaatkan. Satu di bab niat itu ya, di bab niat harus dilurus kembali. Jadi pastikan dengan usia yang pendek ini 60, 70 kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk di atas ibadah. Manfaatkan waktu untuk ibadah. Ibadah itu kan masih ingat nggak maknanya Bu? Mana ibadah? Apa arti ibadah? Melaksanakan kewajiban. Ibu tahu nggak mana ibadah yang lain? Ada yang mau
Kasih masukan. Segala sesuatu, mana Ika? Segala sesuatu yang Allah ridhoi. Saya ambil nukilannya dan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah. Ibadah itu segala sesuatu. Jadi istilah Bu, istilah untuk segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang Allah ridhoi. Artinya hari-hari kita selalu tanya sama kita, pada diri kita. Orang siapa yang peduli sih sama kita, Bu? Kita mau begini, mau begitu, terserah gitu ya. Sama tidak membahayakan diri mereka, kan mereka juga terserah aja ya. Maka tanya selalu pada diri, ini Allah ridho enggak? Kita melihat sesuatu Allah ridho enggak? Kata kita ini Allah ridho, Allah suka, jadi ibadah. Ketika kita mengatakan sesuatu Allah suka enggak, Allah ridho enggak? Tanya lagi sama kita. Supaya apa? Supaya semuanya di atas koridor ibadah. Karena tidak untuk apapun kita diciptakan selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus berada nih pada dalam koridor ibadah, ini menunjukkan kesibukan wanita pasti di atas amalan suami, di atas ketaatan. Karena kalau tidak tadi mungkin sia-sia aja di ibadah, Bu. Maksiat apa lagi? Buahnya dosa. Ya. Ada satu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah memanfaatkannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah memanfaatkannya? Allah membuat orang tersebut sibuk di atas ketaatan. Asy'allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah memanfaatkannya. Gimana cara memanfaatkannya? Dibuat oleh Allah si hamba tersebut sibuk di atas kebaikan. Itu artinya Allah mau kasih kebaikan pada orang tersebut. Dipilih. Jadi kalau kita mau melihat kedudukan kita di sisi Allah, lihat pada kesibukan kita. Apa yang menyibukkan kita sehari-hari. Maka kita bisa melihat sebenarnya kedudukan kita di sisi Allah. Selalu tanya, meskipun di dapur ya Bu, Allah ridho enggak? Tanya Bu, kan ada ridho? Ya, ada. Ibu masak capek, dimakan suami, dimakan anak-anak, tiba-tiba setan menggoda kita Bu. Kan setan itu menggoda manusia dalam semua pekerjaan dia, dalam semua keadaan dia. Setan selalu ada. Di dapur ada, lagi ngaji Quran ada, lagi sholat malam ada Bu. Semuanya ada, hadir dia, hadir, kata Nabi. Ibu di dapur masak, selesai makan, selesai masak, siapa yang menikmati? Suami, anak-anak. Ibu kadang makan nggak? Nggak enak Bu. Udah kenyang duluan. Padahal yang diseruput gitu cuma sedikit ya, nggak nyampe 1 sendok, tapi perasaan udah kenyang aja ya. Setan datang nggak di saat itu? Datang Bu. Kadang meniupkan pada hati kita subhatnya, tipuannya. Apa kata setan? Lihat tuh, kamu udah capek-capek, suami mah enak ya makan, anak-anak makan. Belum lagi kok ada komentar ya, mama dari kemarin kayaknya ginian aja, rolado lagi. Kata kita mah bikin rolado teh hese, cerita teh ya. Rolado lagi. Aduh mama tuh sok teh ya. Ada variasi gitu, sok lagi. Udah capek Bu. Setan datang, lihat tuh anak. Gak ada dia, dikasih. Kalau kita ketipu setan, hilang Bu. Gak ada ibadah lagi. Pada awalnya mudah-mudahan ditambahan amal soleh. Kalau dari awal sudah jadi niatkan tambahan amal soleh, jaga terus Bu sampai di akhirnya. Pastinya siapapun yang komentar, suami, anak-anak, yang membuat kita sedikit terganggu perasaan kita katakan, kan sudah dari tadi, ini harus jadi ibadah. Salah, sudah biarin aja. Dia nanti diganti, ada rezeki lain. Dia nanti insya Allah cari lagi resepnya. Dan anak-anak kan nggak tahu, ya masak bikin ramadan, mereka tahu nggak caranya? Enggak.
Tiba-tiba komen dari kemarin Rolando aja, padahal kita tahu Rolando dari kemarin dibikinnya ya. Sekali lagi, nasihat pertama, manfaatkan waktu. Perjalanan kita singkat, dan setiap orang akan ditanya dengan perjalanan waktu yang singkat ini, untuk apa umurmu kau gunakan. Tapi pernah ingatkan, tidak bergeser kaki seorang hamba, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umurihi bima afna. Tidak bergeser kaki seorang hamba sampai ditanyakan padanya 4 perkara. Di antaranya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Nasihat kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada para wanita untuk tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Di Quran surat Al-Ahzab. Waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah tinggal kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Kenapa wanita itu aurat? Bila ia keluar, maka setan akan menghiasinya untuk menggoda laki-laki. Makanya tempat paling aman buat kita adalah rumah yang menjaga aurat kita, menjaga aib-aib kita. Maka Allah perintahkan wanita hendaknya banyak di rumah. Bukan tidak boleh keluar, boleh. Kalau ibu mau keluar tanya, mau kemana dan untuk apa? Ya, mau kemana dan untuk apa? Mau ke sini untuk ini. Untuk ininya Allah ridho enggak? Ada dalam koridor ibadah enggak? Selalu ditutup. Mau kemana sekarang? Kuliner. Mau kemana lagi? Shopping. Punya uang? Enggak sih. Mau muter-muter aja. Ya Allah. Enggak, diajak sama teman. Ada yang dibeli? Enggak, cuma nemenin teman aja. Nemenin teman, Bu. Kalau misalnya menemaninya karena dia butuh, dibantu oleh kita, bawaannya banyak, Bu. Maka kita jadi tambahan amal soleh. Tapi enggak, Bu, dia juga cuma beli apa? Beli barang kecil, Bu. Cuma nemenin aja, dan dia juga butuh. Sebenarnya kalau nggak ditemenin, bisa nggak dia beli sendiri? Bisa, Bu. Cuma pas ditawarin, mau nggak? Mumpung ada tumpangan, ayo naik motor. Duh, senengnya, Bu. Untuk orang selama seperti udah keluar dari gerombolan. Waduh, seneng banget. Kamu teh biasa ningali segalanya, Bu. Banyak ya, Bu. Hati-hati. Dalam para wanita, dia banyak tinggal di rumahnya. Kalau di rumahnya lebih banyak peluang ibadah yang bisa dia tunaikan. Bisa, Bu? Insya Allah, kalau di luar rumah mungkin sulit baca Quran. Dalam rumah dia bisa baca Al-Quran. Di dalam rumah dia bisa sholat sunnah gitu. Dalam rumah jelas dia sudah bisa memberikan waktunya untuk suaminya, kebaikannya untuk anak-anaknya. Kita banyak di rumah yang bisa dibaca ulang. Jadi sekali lagi di rumah itu bukan untuk bersenang-senang juga, tapi untuk melakukan banyak kebaikan. Ingat ayat ini hanya diperuntukkan untuk para wanita. Waqarna fi buyutikunna. Laki-laki di rumah terus, usir rumah itu. Pak, cari nafkah, keluar gitu. Mau pergi. Ya, kata suami, bapak malah hanya juga di rumah. Oh iya, kalau begitu mah tidak apa-apa. Double jadinya kebaikannya ya. Temenin istri, tetap nafkah dia jalan, ya apa-apa. Seperti pandemi kemarin kan begitu ya, Bu. Banyak yang begitu ya. Tapi karena nggak biasa dengan pekerjaan istri, jadi apa yang kita lihat? Selesai tidur. Selesai pekerjaan tidur. Ngemil, makan, ya. Makanya banyak yang tahun kemarin itu pada membongkak ya berat badan. Dan nasihat kedua, nasihat ketiga apa? Allah perintahkan untuk meluruskan pandangan dan menutup auratnya. Jadi satukan dengan nasihat yang kedua tadi, ketika dia menutup aurat, maka ada larangan tabarruj. Menutup aurat.
Allah sebutkan di dalam ayatnya yang mulia, Quran surat An-Nur. Yang azab juga ada. Allah Ta'ala berfirman, waqul mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman adalah yang menundukkan pandangan-pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, wa yahfazna furujahunna wa la yubdina, dan janganlah memperlihatkan zinatahunna, zinah mereka. Apa zinah? Perhiasan. Bukan zina, beda. Ini zina, perhiasan-perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ya, perhiasan yang dimaksud di ayat ini adalah tubuh kita, kecuali yang biasa nampak. Caranya apa? Tutup. Karena itu aurat yang harus ditutup. Menutup aurat dari ayat Allah Ta'ala ini, satu, disuruh menjulurkan khimar, kerudung, nutup. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, disuruh turunkan kerudungnya menutupi dada-dada mereka. Perhatikan dua hal ketika ibu menutup aurat. Saya ingin garis bawahi kembali karena kita udah lama taklim ya Bu. Harus ada banyak perubahan, gak boleh stagnan. Pertama, pastikan niat kita ketika menutup aurat untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Mungkin ada sebagian yang meniatkan fashion show. Ya, iya, fashion show. Makanya di mana-mana ya ibu-ibu rumah kalau mau keluar rumah, jadi baju ibu. Terus aja begini Bu, balik lagi Bu, udah kelewat Bu. Diingat-ingat ke dalam mutmainah minggu kemarin pakai yang mana ya? Masa itu lagi tadi. Saya juga pernah ditanya sama anak-anak, Umi ayo ditunggu sama Abi. Iya sebentar. Lagi apa? Ini milih baju. Hah? Kata anak-anak Bu, baju Umi sama semua, masih dipilih. Umi juga wanita. Kata saya gitu Bu. Tetap ada pilihannya Bu ini. Pilihan. Tidak sekadar nggak beli Bu, antar ada pilihan Bu. Masya Allah. Kebayang kalau ibu-ibu warna bajunya banyak, ya Bu. Hati-hati, ingat-ingat. Ini untuk taat. Itu niat paling penting. Ini dasar bagi diterima atau tidaknya amalan kita. Apapun yang ibu pakai, satu, niatkan untuk taat kepada Allah. Makanya ketika kita mau taat, kita lihat lagi poin keduanya. Allah Ta'ala memerintahkan ini, ada aturannya enggak? Ya kita ikutin aturannya. Nabi jelasin buat para wanita, longgar, tidak boleh sempit, tidak boleh membentuk tubuh, tebal, tidak boleh transparan. Kalaupun ibu pilih kain yang tipis, pastikan ada kain rangkapnya di dalamnya ya Bu. Gak boleh membentuk tubuh, gak boleh terlihat nih kuning kulitnya, kuning langsat, terlihat karena jarangnya pakaiannya, tipisnya itu gak boleh. Harus menutupi. Dan tujuannya menutupi perhiasan. Jangan menggunakan wewangian. Karena Nabi ingat, kalau orang keluar rumah menggunakan wewangian dengan niat agar orang memperhatikannya, maka itu zina, kata Nabi. Agar laki-laki kaum, ini maksud laki-laki. Wanita yang menanggalkan rasa malunya diantaranya adalah ia yang membuka aurat. Di wanita yang auratnya dia keluar, dia buka, kalau dia keluar rumah berarti dia melepas kemuliaannya, dia lepas rasa malu.
Karena dikatakan juga di bab lain, Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, wala tabarrujna tabarruja jahiliyatil ula. Ini perintah Allah Ta'ala di Al-Ahzab juga ada ya. Ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Diperintah untuk menjulurkan jilbab. Di satu niat ibu-ibu kalau keluar pakai kerudung itu ibu eta gelis udah mau yang coklat tapi dulu teh ketemu si ibu, kata si ibu itu apa, kata ibu mah kalau pakai yang keren kan cantik. Dulu saya kena ujian begitu waktu kuliah, saya punya kerudung warna krem bu, terus kata teman-teman pakai krem teh gelis, pakai krem teh gelis, oh gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Dia mau keluar bu, krem deh. Itu input tuh menggoda banget ya bu ya. Dia mau keluar bu, si ujung mata lihat krem lagi. Sampai kata suami, waktu awal-awal ya mungkin lihat saya suka pakai krem zaman dulu, nggak beli yang krem nih. Karena ingat mungkin ya, saya pernah cerita. Jadi kadang begitu bu. Niat kita tuh jadi suka berubah ya. Maka pastikan ya kita untuk taat, bukan karena ingin dipuji orang, dilihat orang, dikatakan sama orang kamu cantik gitu ya, pantas banget pakai yang ini, pantas mau tidak pantas, maka ingin kita pantas di hadapan Allah kan. Kita inginnya pantas di hadapan Allah kan. Kalau dilihat pantas oleh manusia mungkin kerudung aneh-aneh gitu ya bu, kan sok nambah cantik ya bu. Coba lihat di fashion show itu kerudung terus ininya dijendolin ya bu, apa ini teh ya bukannya gitu kan. Itu kan kalau pakai kerudung teh jadi bagus ya bu, kalau kasat mata bu maksudnya. Udah gitu terus harus dikap, udah pangling aja ya bu. Udah gitu kalau kayak gini satu bu, nya teka tinggal gelisna, teka tinggal naona gitu. Tapi ini mah kadiukun diatur-atur sedemikian rupa. Kita tanya lagi kembali ya, dan selalu tanya apakah Allah ridho nggak dengan ini. Itu yang harusnya dicatatkan untuk kita semua. Nasihat keempat, Nabi ingatkan untuk menjaga lisan. Quran surat Al-Hujurat itu ada nasihat yang Allah perintahkan untuk para wanita juga. Ada nasihat umumnya dan ada nasihat yang dikhususkan untuk para wanita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Disebutkan di situ terusannya lanjutannya, wala nisa min nisa'i, dan janganlah sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Lebih banyak bentuk merendahkan itu dari lisan ya bu, mencela, menyebutkan kepada orang lain tentang si ini mabuk ini, si ini mabuk ini. Banyakannya lisan. Allah mengingatkan boleh jadi asa ayatuna khairum minhun, boleh jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Hati-hati lisan kita ya, hati-hati lisan kita. Lisan ini menentukan. Maka Nabi pernah mengatakan tentang lisan ini untuk tidak mencela orang lain. Ibu pernah dikasih nggak pemberian dari orang? Pernah pasti. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit ya. Betul nggak bu?
Tetangga kita panen, bangga. Ceritanya sih bertonton, saking banyaknya. Terus ngirim ke kita 2 buah. Terima nggak? Terima. Tapi ada komentar nggak? Mungkin ada. Ada. Ya Allah, Bapak, itu tetangga kita panen segitu banyaknya, ke kita 2. 2 mah kita juga bisa beli, kata kita. Apa kata Nabi? Wahai para wanita muslimah, ya nisaul muslimah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya, sekalipun hanya seujung kaki kambing. Apapun yang kita dapatkan, terima, alhamdulillah, syukron, jazakillah khair, dah cukup. Saya itu jangan komen, Bu, jangan ngomong lagi, Pak. Ya Allah, yang kiwi dikasihkan ke kita, ya. Nah, suka ada yang begitu. Janganlah, berarti ini larangan dan haram hukumnya. Meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan pembicaraan dalam wajah yang baik, tersenyum. Dipastikan, karena bisa jadi ini menyakiti orang yang memberi. Dan kalau menyakiti, neraka tempatnya. Ya, Abu Hurairah pernah berkata pada Nabi Rasulullah, ada seorang wanita, dia sholat malam, dia memberi sedekah banyak, tapi dia suka nyakitin orang lain dengan lisannya. Kata Nabi apa? Dia final, dia di neraka. Tapi ya Rasulullah, ada lagi satu orang, wanita yang lain, dia sholat malamnya sedikit, sedekahnya juga hanya sepotong keju, tapi dia nggak pernah menyakiti hati siapapun. Apa kata Nabi? Dia fil jannah, dia di dalam surga. Ini penentuan bagi kita. Penentuan. Makanya banyak wanita-wanita yang masuk neraka, kenapa? Tidak bersyukur kepada suaminya. Di mana tidak bersyukur? Sini. Bapak mau pelit, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak perhatian, ya, meniadakan kebaikan suami. Banyak sekali kata Nabi yang menjadi penghuni neraka dari kalangan para wanita. Ternyata kunci di sini. Nauzubillah. Nasihat terakhir, kalau kita perhatikan banyak salahnya kita, ya Bu, ya, banyak salahnya. Dari pandangan banyak salahnya. Dari menutup aurat ada niat-niat yang menyimpang. Kadang tidak sesuai syariat apa yang kita gunakan. Dari pandangan pun begitu. Dari pandangan pun sama. Padahal Allah sudah suruh menundukkan pandangan. Ibu-ibu yang masih sering lihat televisi, poin ini harus jadi catatan. Tapi aku mana cuma sedikit nonton Korea. Ibu-ibu tuh yang sekarang banyak ya, banyak tuh yang perempuan-perempuan muslimah nontonnya yang begituan. Itu yang dilihatnya suami istri, bukan Bu? Ganteng apa biasa-biasa saja? Itu udah maksiat Bu, itu udah maksiat. Satu, dia tuh bukan siapa-siapa dengan kita, itu orang lain yang tidak ada keperluan haram untuk dilihat. Dan ibu mantengin aja terus Bu. Hati-hati ya yang suka lihat-lihat apa namanya, sinetron Korea. Nasihat terakhirnya kata Nabi, berbanyak istighfar, berbanyak sedekah. Ya, mudah-mudahan ini akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Nabi pernah mengatakan, dari Ummul Mukminin Aisyah pernah disampaikan, sungguh beruntung orang yang catatannya banyak istighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengagendakan istighfar ini lebih banyak lagi, karena memang kita termasuk sepertinya banyak salahnya ya di antara nasihat-nasihat ini. Alhamdulillah, saya rasa untuk pemaparan penjelasan dari kajian kita saya cukupkan. Walaupun ada sisa waktu 15 menit mungkin ya buat dialog, saya persilahkan. Silakan Teh Elis, barangkali mau dipandu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggak tahu mau ini kesimpulannya terus
bilang apa? Ya, satu tahun lagi. Gemeter ini. Dari tadi sebetulnya kita belajar terus, kemudian belajarnya yang paling penting itu untuk mendengar dan untuk taat. Iya. Begitu paling juga Teh Alicia. Nah kalau dilihat lagi ibu-ibu banyak banget kata ibu-ibu teh ya. Allah suruh pakaiannya, suruh niatnya diperbaiki, suruh menundukkan pandangan, suruh jaga lisan, lebih banyak banget. Dari tadi ditunggu-tunggu doanya apa, caranya apa supaya tidak menjadi 4 poin ini. Pas yang terakhir, poin 5 perbanyak istighfar. Ya Allah, semoga kita bisa istiqomah istighfar ya, ibu-ibu salehah. Untuk segmen selanjutnya, barangkali nanti ibu-ibu ada yang mau bertanya, siapkan pertanyaannya, mungkin 1 pertanyaan saja karena keterbatasan waktu. Tapi sebelum sesi pertanyaan mulai, akan ada tayangan di slide yang akan disampaikan oleh operator. Mangga, silakan operator. Mohon waktunya sebentar ya, Ibu salehah. Assalatu wassalam, assalatu wassalam, assalatu wassalam, assalatu wassalam, assalatu wassalam, assalatu wassalam, assalatu wassalam. Barangkali ibu yang mau bertanya, silakan ke depan. Ada yang mau ditanyakan nggak oleh ibu-ibu di majelis? Kalau tidak nanti kita buka buat yang di luar ya, yang ya. Untuk yang di ada yang ibu, ada. Mudah-mudahan dipahami ya, bisa diamalkan. Satu penanya dari luar kayaknya ya Teh. Teris. Iya, mungkin 1 pertanyaan ini ada di chatting yang ini sebentar. Saya lihat dulu. Ini ya. Oh, yang tadi yang ada di grup. Sebentar, mohon waktunya. Pertanyaannya. Ya. Ketutup ya. Ketutup. Bismillah. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana menyikapi sibuk pada HP saat memiliki bisnis online yang harus terus update di sosmed? Mohon pencerahanmu dan terima kasih. Saat apa saat aktif di ini, update di sosmed kan update terus kan. Ibu kasih waktu saja. Kalau ibu jualan di online, ibu betul-betul saya juga jualan di online ya. Jadi butuh waktu untuk nyimpan menampilkan produk. Itu butuh waktu Bu. Contoh, ibu mau pasang 1 gambar. Ibu tuh lama nyarinya. Nyari mau dipasangin 1 gambar udah ketutup lagi gambar lain kan terus scroll ke bawah. Scroll ke atas ke bawah. Bisa ke bawah bisa ke atas. Ke bawah terus. Kita lupa bulan apa yang kita pasang di situ gitu kan. Maka harus pastikan punya waktu kapan kita pakai hanya untuk itu. Jangan sampai ketika waktunya ibu untuk tilawah, ibu buka handphone, pasang status. Waktunya ibu untuk zikir, baru juga subhanallah, 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 tiba-tiba ia datang. Ambil handphone, pasang status. Lewat tuh Pak peluang amalan soleh kita. Jadi kalau ibu-ibu yang suka jualan di online, pastikan punya waktu khusus untuk pasang gitu. Dan pastikan niat tadi, ya. Niat tadi, itu kan sebenarnya urusan dunia ya Bu. Urusan dunia. Tapi hasilnya bisa berbeda. Kalau diniatkan untuk kebaikan, contoh seperti Ummu Salamah dulu. Ummu Salamah bekerja, dia cari peluang untuk dapat uang. Kata Ummu Salamah pada Nabi,
Ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala dari apa yang aku berikan untuk anak-anak Abu Salamah? Abu Salamah miskin. Abu Salamah miskin, jadi Ummu Salamah membantu mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Ummu Salamah nanyanya cuma satu, apakah aku dapat pahala dari apa yang aku berikan untuk anak-anak Abu Salamah? Karena mereka juga anak-anakku. Jadi yang ada dalam benak Ummu Salamah, ini pahala enggak? Jadi niatnya beliau tuh lurus. Jadi kalau ibu akan disibukkan dengan urusan dunia harus jadi pahala. Niatnya untuk apa? Mungkin ada juga yang mengatakan, suamiku memberi aku pas-pasan. Kalau aku tidak mencari yang lain, dan ini tidak menyibukkan dari tugas keluargaku, aku harus cari tambahan. Untuk apa? Bisa wakaf, bisa sedekah, ya. Bisa ngasih ke orang tua. Dengan catatan tidak merusak tugas utama kita sebagai istri, sebagai ibu. Nyantai kok di rumah gitu ya. Bisa begitu. Ini harus didudukan dulu perkaranya ini. Harus didudukan niatnya untuk apa? Bantu suami, menafkahi anak-anak. Itu udah pasti dapat pahala. Sudah bisa wakaf, sudah bisa sedekah. Karena suami kalau kita tanya, Pak, ada peluang wakaf mau nggak? Ibu itu lah, ada nggak sisanya? Memang nggak ada kata kita. Sedikit aku Pak, hitung aja kata si bapak. Hitung aja ya, kalau diwakafin ada nggak buat makan? Ya ada, cuma semingguan dengan kosong Pak. Kata si bapak, kok mahal seminggu nggak makan? Karena akhirnya jadi kita bisa, oh iya ada kewajiban dulu kan. Ini harta bukan harta kita. Terus kita niatkan, jualan bismillah untuk itu. Baru ini niatnya menjadi benar. Pastikan tidak merusak niat kita yang sebenarnya. Tugas kita untuk ibadah. Jadi pastikan, kalau saya sih sering punya waktu yang hari itu kan berbeda-beda waktu luangnya ya Bu. Berbeda-beda. Contoh lah Bu, maaf nih ya. Saya ikut kelas muamalah, kelas waris. Saya ikut kelas pembahasan kitab 4 kitab. Setiap hari ada ujiannya. Satu pekan itu 4 kitab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat libur, Sabtu ada ujian makanan. Saya ikut kelas bab akidah. Dulu mungkin sebagian udah ikut ya, HSI, Ustaz Abdullah, Dr. Abdullah Roy. Itu Bu, pas ujian nggak boleh open Bu. Kalau di muamalah masih bisa Bu. Bab waris, selesai kelas zakat saya ambil kelas waris, itu boleh open Bu, karena hitungan dan rumus-rumusnya. Tapi yang HSI nggak boleh open Bu. Jadi harus dibaca kan. Saya sibuk jam segini, saya harus selesaikan jam ini, saya harus selesai. Tapi saya juga mau jualan. Nah Bu, kata saya itu ya, Pak, Bi, ini jualan aja, Umi yang tahu kapan bisa pasang. Kadang-kadang seharian saya nggak pasang status Bu, dan nggak sempat ya. Saya cuma yakin aja, kalau Allah kasih rezeki jatah hari ini, kok usah di-share juga ada yang nanya Bu. Umi kurma berapa? Contohnya, Umi ini berapa? Oh, rezeki saya hari itu. Kalau pasang status, Bu, kadang-kadang begitu. Dipastikan secerdas mungkin mencari peluangnya ibu tidak merusak hubungan ibu sama Allah Ta'ala. Satu di niat, dua di waktunya. Memang kita khususkan saja. Jangan berlebihan waktunya. Kata orang Sunda, pengkamalinaan, Bu. Terus gitu ya, Bu, ya. Dipasang semua. Ya, saya pernah lihat juga ya, Bu. Itu sampai full ya, dari nomor 1 sampai ujung Bu, semua tuh ada Bu, terisi. Tapi saya juga husnuzon Bu, memang mungkin beliau butuh gitu ya. Kalau beliau niatnya benar, Masya Allah itu jadi dapat pahala. Ya kalau kita yang nggak butuh dengan itu, jangan dilihat semua Bu. Si ibu ini jualan apa, penuh banget gambarnya, lihatin. Ya Bu, dilihatin terus sampai akhir. Kita nggak butuh, jangan dilihat semua. Yang mana saja. Teman kita jualan herbal, cukup teman kita aja yang dibuka statusnya. Tanya gitu. Ibu-ibu punya berapa kontak di ibu-ibu, itu semua ibu liatin. Habis waktu itu. Habis Bu. Apalagi punya grup. Saya juga ada grup SMA Bu, alumni.
Ya Allah, kata saya teh, geus emak-emak, saya mah cuma gitu aja ya Bu, ya. Sudah mama, kata saya teh, iya Ustazah, cenah gitu Bu. Teh baik kata, emang alhamdulillahnya teh Bu, karena mereka punya kesibukan, jadi munculnya teh sebulan cuma sekali. Tapi sekali yang muncul teh aneh Bu. Judulnya teh hiburan, tapi teh naon, ibu-ibu gendut nyanyi. Kata saya teh kalau masak, ibu-ibu geus tua, geus mama. Ya ibu Ustazah, anggap we bapak-bapak kita muncul nanti ya. Misi naon lagi. Terus saya teh banyak sekali sebenarnya ya peluang-peluang. Jadi kita yang harus cerdas, mana yang bisa memberi manfaat, mana yang tidak. Pastikan waktunya kita agendakan begitu Bu maksudnya ya. Untuk urusan dunia, tapi kan tetap tadi diniat ya. Apakah dia jadi bermakna atau tidak. Saya rasa itu ya Ibu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Udah selesai? Udah? Oke, ya. Baik. Sudah ya? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat buat kita. Setidaknya ini jadi bahan renungan untuk kita semua tentang waktu-waktu kita khususnya, karena satu waktu kita akan pulang kepada Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita manfaatkan dari apa yang Allah titipkan pada kita, itu semuanya akan ditanya ya. Badan indah kita ditanya, pandangan kita ditanya, pendengaran kita ditanya, semua yang Allah titipkan pada kita berupa harta pun akan ditanya, waktu kita 24 jam pun akan ditanya. Maka nasihat Nabi tadi mengarahkan kita untuk secerdas mungkin kita melihat agar tidak menjadikan kerugian buat kita, tapi bisa memberikan keuntungan, khususnya keuntungan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongannya pada kita semua. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Juga dirahmati Allah Ta'ala, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan ya, semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinyan ladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratil lati fiha ma'adina. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator untuk menayangkan info seputar Fairul Mainah. Silakan operator. Mohon maaf. Udah infonya. Kita tutup aja majelis pada saat hari ini. Saya selaku moderator tim RMT dan semua yang terlibat pada acara pengajian pada hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan.
Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma astaghfiruka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.